Nama saya Zivagnia dari kelas 11 IPA 3 absen 34 akan menjelaskan tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Saking kayanya, negeri kita ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki oleh Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berada di Indonesia mengumumkan status siaga. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Ini yang menjadi salah satu pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi SDA khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Lalu pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan tersebut mampu menenggelamkan dan merusak 21 kapal armada AS dan menewaskan 2.403 tentara AS, sementara 1.178 orang mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Lalu pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Jepang memiliki tujuan utama menduduki Indonesia, yaitu untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Pulau Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Saya Namira Nurul Kalisya, dan saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada 11 Januari tahun 1942, tentara Jepang Ringwing Unit bersama Angkatan Laut Kore yang berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Tak lama setelah itu, terjadilah pertempuran antara Jepang dan Belanda yang sudah lebih dulu menguasai wilayah Indonesia. Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 Serdadu Batalion 7 Koninklijk Nederlands Indisch Leger dengan beberapa kapal perang, pesawat tempur, dan bom. Akhirnya, pasukan KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger menyerah pada 12 Januari tahun 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan menjadi wilayah pertama yang dikuasai oleh Jepang. Lalu, kekuasaan Jepang menyebar ke wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Fun fact-nya, Jepang hanya membutuhkan waktu 3 bulan dari Januari hingga Maret tahun 1942 untuk menguasai wilayah di Indonesia. Dan tujuan Jepang menduduki Indonesia itu adalah karena mereka ingin menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Lalu pada bulan Februari hingga Maret tahun 1942, Jepang melakukan serangan laut secara besar-besaran di Pulau Jawa.
Lalu, tanggal 1 Maret tahun 1942, armada laut Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan di Kragan atau Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada laut gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman, dan akhirnya tanggal 5 Maret tahun 1942 Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota wilayah di sekitarnya, dan dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Fun fact lainnya, tujuan Jepang datang ke Indonesia tak terlepas dari paham Hako Ichigo, yaitu suatu paham yang bertujuan untuk mendirikan suatu negara persemakmuran di wilayah Asia dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Pada 8 Maret tahun 1942 diadakanlah perundingan antara pihak Belanda, yaitu Letnan Jenderal Topurten, dan pihak Jepang, yaitu Jenderal Hitoshi Imamura beserta Gubernur Jenderal AWR Tjarda van Stauffenberg-Stachauer, yang hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai bahwa berakhirnya kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia dan digantikan oleh pihak Jepang. Selanjutnya, saya Afiani akan menjelaskan dampak positif kedatangan Jepang. Yang pertama, Jepang mendukung gerakan anti Belanda. Ketika Jepang mendarat di Indonesia, Jepang melarang seluruh hal yang berbau Belanda. Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa Indonesia, Indonesia memiliki bahasa nasional yang dapat diterima di seluruh daerah. Yang kedua, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga yang paling bawah, yaitu rukun tetangga. Hal ini dilakukan untuk memata-matai aktivitas politik rakyat yang hingga sekarang masih digunakan. Lalu yang ketiga, yaitu Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI. Dari BPUPKI dan PPKI ini, hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lahir. Selanjutnya yang keempat, yaitu Jepang menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat. Kumiai adalah badan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, yang sampai sekarang berkembang menjadi koperasi. Dan Jepang menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, serta menerapkan sistem sekolah yang setara untuk semua dengan 12 tingkatan, yaitu sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Selanjutnya, Jepang juga memperkenalkan budayanya yang disiplin melalui upacara bendera di sekolah yang hingga saat ini masih dilakukan. Lalu, tentara Jepang melatih pemuda dan pemudi Indonesia melatih militer, dan latihan ini berguna ketika Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Namun, latihan militer ini justru dipergunakan oleh pemuda dan pemudi Indonesia untuk melawan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Devana Firdaus dari kelas 11 IPA 3 dan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia. Dampak negatif kedatangan Jepang di Indonesia diantaranya penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Diantaranya itu ada kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang kedua, Romusa, mobilisasi rakyat Indonesia, terutama warga Jawa, untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Eksploitasi segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Yang keempat, krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara atau di suatu daerah dalam waktu jangka panjang atau berkelanjutan. 5. Kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang keenam, kebijakan fasis pemerintahan militer Jepang yang menyebar polisi khusus di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintahan Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Yang ketujuh, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Yang kedelapan, terjadinya kekacauan, situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang kesembilan, pelanggaran terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang terakhir, banyak guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu sehingga menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Sekian penjelasan tentang dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Ilham Sujarwo akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Akibat banyaknya dampak negatif yang merugikan, rakyat Indonesia akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Akibat kesewenang-wenangan Jepang, rakyat Aceh tidak terima. Kemudian, rakyat Aceh melakukan perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil merupakan guru mengaji di daerah Cot Pileng. Tengku Abdul Jalil tidak mau tunduk dan tidak tahan dengan kesewenang-wenangan Jepang. Meskipun Jepang berulang kali membujuk agar dapat berdamai dengan rakyat Aceh, namun Tengku Abdul Jalil dan rakyat Aceh menolaknya. Mereka memilih melawan Jepang, akhirnya pertempuran pun terjadi. Karena usaha Jepang membujuk damai selalu ditolak, pada November 1942, Jepang menyerbu Cot Pileng. Ketika penyerbuan yang pertama, rakyat sedang melaksanakan salat subuh. Dengan persenjataan berupa kelewang, pedang, dan rencong, akhirnya Jepang dapat dipukul mundur sampai ke Lok Semawa. Serangan Jepang yang kedua pun dapat digagalkan oleh rakyat Aceh. Pada akhirnya serangan Jepang yang ketiga membuahkan hasil. Dapat ditangkapnya Tengku Abdul Jalil dan ditembak mati, serta wilayah Cot Pileng dapat dikuasai oleh Jepang. Yang kedua, perlawanan Singaparna di Jawa Barat. Kesewenang-wenangan pemerintah Jepang menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu perlawanan yang masyhur terjadi di Jawa Barat, khususnya Singaparna. Perlawanan oleh rakyat Singaparna dipimpin oleh K.H. Jainal Mustafa, yang merupakan pemimpin pesantren Sukamna. Latar belakang perlawanan rakyat di Singaparna karena rakyat diperintahkan untuk melakukan Seikei-rei. Seikei-rei merupakan suatu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa, dengan cara membukukan badan ke timur laut atau Tokyo. Kemudian menanggapi kebijakan Jepang yang semena-mena itu, K.H. Jainal Mustafa menyuruh santri-santrinya untuk tidak melakukan Seikei-rei, karena Seikei-rei merupakan bentuk penyekutuan Tuhan. K.H. Jainal Mustafa mempertebal keyakinan dan keimanan santri-santrinya serta mengajari santri-santrinya silat. Nomor 3, ada perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Jepang selalu berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia.
Selain itu, Jepang sering membuat kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan penarikan padi hasil panen yang sampai memberatkan dan merugikan rakyat. Di Desa Kaplongan, distrik Karangampel, pada April 1944 muncul perlawanan. Berselang 3 bulan setelahnya muncul perlawanan di Desa Cidempet, Kecamatan Lobener. Perlawanan terhadap Jepang di Indramayu dipimpin oleh Madrian bersama rakyat Indonesia mempunyai semboyan. Lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Akhirnya, pecahlah pertempuran antar rakyat Indonesia melawan Jepang. Selanjutnya, nomor 4, ada perlawanan peta Jawa Timur. Pemberontakan peta di Blitar, Jawa Timur tanggal 29 Februari 1945 dipimpin oleh Syadanco Supriyadi beserta 2 orang temannya, yaitu Syodanco Muradi dan Dr. Ismail. Pemberontakan peta di Bintar merupakan perlawanan terbesar di Jawa. Ketika itu, akhirnya dengan kelicikan Jepang melalui Kolonel Katagiri, komandan pasukan Jepang, pasukan peta berhasil ditipu dengan berunding palsu. Perundingan yang dilakukan hanya strategi untuk menjebak perwira peta. 4 perwira peta dihukum mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil meloloskan diri. Perlawanan rakyat nggak cuma dilakukan secara fisik. Gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Singkat cerita, di masa ini Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dan peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. It's all about you, girl, on your 16th birthday.